Shalom, jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali saat ini boleh beribadah, boleh membawa setiap pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Telah begitu banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu sempurna, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka. Tuhan kita selalu menyertai. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita bawa segenap ucapan syukur kita, bahkan korban syukur kita. Mari kita naikkan di hadapan-Nya.
selalu sempurna atas kami. Dan saat ini kami mau naikkan pujian atas segala kebaikan Tuhan. Bertatalah Tuhan atas setiap pujian dan sembahyang kami naikkan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Allah kita sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya. Allah sanggup. Mari kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan, bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Bayangkan pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, gini bunyi firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kami boleh beribadah bersama dengan semua saudara seiman, dan terima kasih kesempatan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, mempersiapkan kami untuk mendapat bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersiap. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian, baik yang secara khusus yang ada di rumah. Minggu lalu kita belajar tentang bahagia di dalam keluarga kita, ya. Secara khusus bahagia yang menekankan rasa dan sikap takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas. Nah, kali ini kita akan masih belajar mengenai keluarga. Secara khusus tema khotbah saya pada saat ini adalah Tuhan sebagai tempat perlindungan. Sekali lagi, Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 91, Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan ini. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, Bapak Ibu, ayat ini kalau kita perhatikan bersama cocok banget ya dengan kondisi saat ini. Bahkan ini bisa menjadi ayat favorit dengan kondisi yang sekarang, dengan adanya COVID, apalagi PPKM, belum lagi himpitan dalam ekonomi, dunia kerja yang tidak mudah. Dan kita berharap dengan ayat ini, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Wah, jadi kita berharap, kita berdoa memohon kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa engkau tak usah takut terhadap penyakit sampar, terhadap penyakit yang menular. Nah, kalau sudah ketemu ayat ini, setelah kita berkata, wah berarti orang Kristen bebas tertular, bebas COVID, bebas sakit, bahkan kita bisa lebih luas lagi, bebas susah, bebas masalah, bebas hutang, nah, bebas virus, bebas masker, anti tertular. Tidak demikian Bapak Ibu. Saya berharap sekali lagi kita memahami, jangan jadikan ayat ini semacam ayat jimat untuk menghadapi hari-hari ini ya. Karena arah dari firman Tuhan ini bukan menjadikan ayat ini jimat. Meskipun ada janji Tuhan seperti itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ya, sekali lagi, tidak demikian. Tidak ada yang kebal virus. Bahkan namanya masalah, seluruh manusia itu menghadapinya. Tidak ada yang kebal masalah. Hari-hari ini kita melihat, kalau Bapak baca cek di Google, Anda akan melihat soal corona, soal COVID ini, yang tertular itu sudah 185 juta. Seluruh dunia ini 185 juta orang. Yang meninggal, saya tadi kemarin cek itu ada 4 juta orang lebih yang meninggal. Dan di antara 4 juta ini Bapak saya umumkan, ada banyak orang yang juga Kristen. Bahkan ada pendeta. Ada orang-orang baik yang menjadi korban. Anda bisa cek di Google, tidak sedikit gereja yang jadi klaster COVID. Baik di Jakarta, di Bogor, di Bantul, di Pati, di Korea, banyak.
Tidak ada yang beban. Dan mohon jangan berpikir dangkal, jangan sembarangan menjadikan satu bagian ayat sebagai jimat. Mazmur 91 ini memang berkata seolah kita bebas dari segala sakit penyakit. Tapi tolong, nanti kita akan belajar bersama-sama supaya kita tidak sembrono, supaya kita tidak berlaku sembarangan. Dan ingat juga, saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan itu didesak oleh iblis. Itu berdasarkan ayat semua. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, engkau kan berkuasa, jadikan batu ini menjadi roti. Engkau kan berkuasa. Tetapi Tuhan Yesus pun juga mengatakan, menggunakan ayat untuk menolak godaan. Jadi dari kisah pencobaan ini kita belajar jangan sembarangan menjadikan satu ayat, mengklaim satu ayat menjadi pusaka kita untuk kita berlaku sembarangan, untuk kita berlaku sembrono. Di masa pandemi ini mari kita berhikmat, kita bijaksana, kita patuhi protokol kesehatan, ya, rajin cuci tangan, pakai masker, bahkan kalau perlu double masker ketika kita beraktivitas keluar, jaga jarak, dan kalau ada undangan vaksinasi, ada himbauan vaksinasi, mari ikut serta kita dukung supaya angka semakin menurun, angka penularan semakin menurun, angka kesembuhan semakin meningkat pesat, dan corona bisa segera berakhir. Jangan terlalu takut, tetapi juga jangan terlalu sembrono. Kembali di sini perlu hikmat yang dari Tuhan. Nah, kembali kepada Mazmur 91, Bapak Ibu, saudara sekalian, Mazmur 91 ini ayat yang diberikan dan menjadi bagian dalam ibadah. Ya. Ayat ini adalah ayat untuk semua orang percaya. Jadi tidak ada ayat spesial untuk satu orang. Tidak seperti itu. Ayat ini berguna untuk semuanya, bukankah ini cocok untukku, khusus untukku? Tidak. Ayat ini menjadi firman Tuhan bagi gerejanya. Dan apa penerapan ayat ini bagi keluarga kita? Karena memang pada saat ini saya mengambil tema tentang keluarga, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, bicara soal perlindungan, ya. Tadi saya kata bahwa tema khotbah saya Tuhan sebagai tempat perlindungan. Arti dari perlindungan itu adalah posisi di mana kita ada di bawah atau di balik atau di belakang sesuatu, agar kita terjamin aman, terjamin lolos, terjamin selamat. Ya, misal ketika ada hujan, kita pakai payung. Ketika ada hujan, kita pakai payung dan posisi kita di bawah payung. Ya, kita di bawah payung, kita menempatkan diri di bawah payung supaya kita terhindar dari air hujan. Kita selamat dari basah karena kena air. Payung sebagai tempat perlindungan. Ada yang rajin olahraga, atau bahkan mungkin ketika yang remaja ikut bela diri. Tujuannya apa? Supaya ketika mendapatkan skill olahraga ini, kemampuan keahlian ini dapat menjadikan melindungi kesehatannya. Atau ketika ikut olahraga bela diri, skill atau kemampuan bela diri ini dapat melindungi dari orang jahat. Di balik tujuan berolahraga, di balik tujuan ikut bela diri, supaya dapat perlindungan. Tidak jarang juga, ya, dalam dunia usaha atau dalam dunia kerja secara khusus, kenal orang dalam, supaya apa? Terlindungi dari gak lolos. Jadi dengan adanya bantuan orang dalam, perlindungan orang dalam, lolos seleksi. Nah, ada banyak model-model perlindungan, bahwa perlindungan itu bukan sekedar soal benda saja, tapi juga soal sikap kita, soal prioritas, soal orientasi kita. Misal,
Orang tua berusaha untuk menyekolahkan anak, mengarahkan anak untuk masuk ke sekolah yang favorit, mendapatkan pendidikan yang baik, bahkan diupayakan, didukung untuk prestasinya. Karena tujuannya apa? Supaya melindungi anak. Karena kalau nanti kamu berprestasi, kamu ijazahnya didapati dari sekolah yang baik, universitas yang terkenal, ketika melamar pekerjaan itu gak dipersulit. Wah, itu lulusan universitas keren ini, wah ini pinter ini. Nah, dari prestasi, dari ijazah itu terlindungi dari susah cari kerja, terlindungi dari dipersulit dalam melamar kerja. Nah, jadi ada perlindungan di balik prestasi atau ijazah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak model perlindungan. Misalnya kita kebanyakan mayoritas itu kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa bohongi bahwa uang itu juga menjadi tempat perlindungan kita. Karena kalau uang kita banyak, kita terlindung dari disebut miskin. Kalau kita punya uang dan uang kita cukup banyak, kita tidak mungkin dan tidak akan terjerat dengan yang namanya hutang. Kalau kita punya uang dan kita punya memakai baju yang branded dan kelihatan bahwa kita orang yang beruang, kita akan dijauhkan dari direndahkan orang. Jadi uang atau harta sebagai tempat perlindungan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga yang negatif. Misalnya beberapa orang tua itu cenderung overprotective, terlalu melindungi anak. Wah, anak dibangga-banggakan, kemudian anak diupayakan supaya tidak kenal susah, dijauhkan dari atau enggak diajari mengenai resik-resik. Kalau salah, anaknya salah dilindungi, enggak apa-apa. Nah, anak dilindungi dari kesalahan, anak dilindungi dari tanggung jawab. Anak enggak diajari mengenai belajar kerja, belajar resik-resik, belajar peduli dengan lingkungan, belajar peduli dengan pekerjaan rumah. Akibatnya apa? Anak menjadi arogan, anak egois. Karena sejak kecil gak kenal susah, cenderung nanti kalau sudah besar banyak membuat susah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini model-model perlindungan, ya, perlindungan dari hidup susah, perlindungan dari gak lolos, itu macam-macam, ya. Ada pendidikan, ada ijazah, ada uang. Tidak ada yang salah dengan perlindungan-perlindungan ini bukan hal yang dosa, ada hal yang baik. Dan saya mendorong kita pun juga jemaah sekalian, kalau diberkati Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan, pendidikan yang baik, tabungan, rekening atau bahkan deposito. Nah, ini hal-hal yang baik untuk melindungi kita. Nah, tetapi mohon diingat baik-baik Bapak Ibu, segala cara, segala perlindungan yang dari dunia ini baik adanya, dan kita pun juga perlu oleh karena pimpinan dan berkat anugerah Tuhan kerjakan dan peroleh itu semua. Tetapi sekali lagi mohon diingat, segala model perlindungan yang dari dunia ini tidak bisa total melindungi. Perhatikan sekali lagi, segala yang dari dunia ini, segala perlindungan yang dari dunia ini tidak bisa total melindungi, tidak bisa permanen, tidak bisa menjadi baku. Ada banyak kisah orang yang super kaya. Kalau sudah super kaya ini berarti uangnya ratusan triliun, bukan sekedar miliar, tapi ratusan triliun. Tetapi ketika kena COVID dan akhirnya berujung dengan kematian, uangnya yang triliunan tidak bisa melindungi dia dari sakit penyakit. Uangnya yang triliunan tidak bisa menyelamatkan, melindungi dia, tidak bisa menjadikan obat untuk sakit penyakitnya. Di antara kita membanggakan wah negara Eropa ini canggih-canggih teknologinya, apalagi dunia kesehatannya, tetapi beberapa waktu yang lalu sempat kolaps
karena COVID. India, Bapak Ibu, orang-orang yang pintar-pintar dalam hal komputer, juga termasuk medis, itu budayanya ada di India, pintar-pintar. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sempat terkena badai corona. Ada yang unik, Anda bisa cek di internet, ada pengusaha ini bos pabrik oksigen. Tapi karena dia sibuk mengkoordinir pabriknya, karena kebutuhan oksigen dari rumah sakit di berbagai provinsi meningkat, dia sibuk atur suplai ke setiap rumah sakit. Akhirnya dia sendiri juga kena COVID, terpapar dan berujung kematian karena COVID yang menghambat oksigen di dalam tubuhnya. Bos oksigen mati karena terhambat oksigen. Kita mau berharap apa dari dunia ini? Wah, tabunganku wakil Pak. Ada kisah tabungannya naik karena salah sistem atau karena mungkin istilahnya kalau kita orang Jawa digendam lah, atau nggak sengaja dihack, dibajak orang, raib tabungannya. Sekali lagi saya tekankan, dunia dan segala perlindungannya tidak bisa permanen, tidak bisa total melindungi kita. Oleh karena itu Mazmur 91 ini memberi jawaban, siapakah atau apakah yang menjadi tempat perlindungan kita? Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, ketika kita katakan Tuhan sebagai tempat perlindungan, berarti posisi kita ini di balik Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan. Kita akan mengupas ayat firman Tuhan ini, ayat 1 secara khusus dan ayat 2. Dikatakan ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dan bermalam. Terjemahan yang lain itu dikatakan residen. Orang yang residen. Residen itu artinya hunian, penghuni, penduduk. Orang yang tinggal di satu tempat itu namanya residen, itu namanya penghuni. Jadi ini bukan, lawan katanya adalah tamu. Kalau tamu itu 1-2 hari akan go, check out. Seperti hotel. Saat kita berada di hotel, ya entah 1 atau 2 hari, kita akan check out. Dan karena kita ada di hotel itu, kita tidak ada pikiran soal bagaimana kebersihan di lingkungan itu. Kita nggak akan gagas bagaimana kerapian, dekorasi, tata letaknya, enggak. Itu sudah diatur. Kita gampang, mudah. Kalau urusan mau katakanlah kita tidur, kita acak-acakan, spraynya acak-acakan, kita nggak ada pikiran, aduh, acak-acakan ini tak tahu disek spraynya, enggak seperti itu. Nanti sudah ada ya, nata sendiri. Ketika sampahnya di mana-mana bercerahan, kita sudah berpikir, nanti ada yang bersih Pak. Gak ada beban, gak ada terlalu berpikir jauh untuk kepedulian, ya. Karena apa? Tahu. Beda dengan residence, beda dengan penghuni. Kalau kita tinggal di rumah kita akan upayakan kebersihannya. Kalau ada cat yang melupas, kita sudah pikiran tidak butuh dicat, ini harus dicat. Jorok banget kalau nggak dicat. Kalau barang-barang nggak tertata rapi, kita pasti atur waktu untuk merapikan entah kamar kita, entah dapur dibersihkan, dicuci, ada kerak-keraknya dibersihkan. Ada rencana dibuat lebih baik rumah kita. Wah, kita anak-anak perlu kamar tidur, dibuatkan kamar di atas, dibuatkan taman, kamar mandinya diperbaiki. Tujuannya apa? Supaya rumah itu semakin nyaman, semakin enak. Nah, ini sudah levelnya level penghuni. Ada beban, ada pemikiran
Ada kerinduan untuk menjadikan nyaman. Nah, Bapak Ibu, Alkitab berkata orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan itu berada pada pengertian ini. Hubungan dengan Tuhan itu jauh melekat erat, sangat-sangat erat. Dan keeratan ini menjadikan kenyamanan. Seolah kalau tidak ada Tuhan, enggak dengan Tuhan, enggak nyaman, enggak enak. Sama seperti ketika kita di rumah, kalau kita membiarkan kotoran, membiarkan piring berantakan, membiarkan piring kotor tidak dibersihkan, kita rasanya gregetan, kita rasanya ini harus dibersihkan. Demikian pula dengan urusan dengan Tuhan, bagi mereka yang menjadikan Tuhan tempat perlindungan, itu artinya ada rasa erat dengan Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91:14 firman Tuhan berbunyi demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hatinya melekat padaku. Perasaan lekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadi ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Saya beri contoh misalnya, kita akan merasa resah jika satu hari nggak berdoa khusus dengan Tuhan. Kita akan merasa punya hutang jika hari Minggu, hari Sabat kita tidak ibadah. Kita akan merasa resah jika kita dendam, jika kita menyimpan akar pahit. Kita merasa satu dosa yang besar, seolah dosa yang nggak diampuni kalau kita tidak perpuluhan. Kita merasa hidup kita ini nggak lengkap kalau kita nggak bersekutu. Meskipun kita upayakan di hari-hari ini bersekutu secara virtual, secara online, kita tidak nyaman kalau kita tidak terlibat dalam pelayanan. Nah, ini contoh-contoh hati yang berusaha melekat kepada Tuhan. Demikian pula yang di rumah, ketika kita ibadah online, sikap kita, apakah hati kita sungguh melekat pada Tuhan, itu akan terwujud dalam sikap kita, cara pakaian kita, ya, konsentrasi fokus kita. Kalau kita ibadah lewat YouTube atau lewat media sosial, ada pesan masuk, kita langsung beralih ke pesan itu, ditinggalkan dulu ibadahnya. Itu tanda bahwa hati kita gak fokus dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang saya katakan, orang atau ciri-ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya, hidupnya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Sama juga ketika kita merasakan kalau ada rumah kita, bagian rumah kita ada yang rusak, kita rasanya gerah. Ini harus segera diperbaiki. Beberapa saya percaya pernah mengalami ketika rumah kita kotor, rumah kita bocor. Kita pasti pikirkan gimana caranya perbaiki, kumpulkan uang, cari tukang. Nah, rasa untuk memperbaiki, rasa untuk membuat rumah semakin lebih baik, rasa inilah yang menjadi tanda-tanda orang yang melekat pada Tuhan. Artinya menjadikan hubungannya dengan Tuhan itu semakin lebih baik, semakin peka, semakin peduli dengan selera Tuhan, semakin niat untuk melakukan firman Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, meskipun firman Tuhan ini berkata bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi, meskipun ayat ini seolah benar-benar ayat yang melindungi kita, meluputkan kita dari masalah, membentengi kita dari segala kesusahan. Sekali lagi saya katakan, jangan jadikan ayat ini jimat seolah kita ini akan bebas masalah, bebas susah. Tidak demikian. Ayo orang yang cinta Tuhan, hidupnya melekat kepada Tuhan, tapi proses hidupnya luar biasa. Paulus, rasul yang cinta Tuhan, totalitas dalam pelayanannya luar biasa banget, tapi hidupnya juga sering mengalami ancaman.
gak jarang kelaparan, sering juga gak punya uang. Tetapi yang dicari oleh anak-anak Tuhan ini bukan soal berkatnya, tapi soal relasinya dengan Tuhan, kenyamanannya dengan Tuhan. Asalkan Tuhan menyertai, itu cukup. Asalkan Tuhan menyertai, semua akan kita lewati. Dan perhatikan ini Bapak Ibu, tidak ada masalah di dunia ini yang diizinkan Tuhan untuk menetap. Semua masalah diizinkan Tuhan untuk lewat. Sekali saya katakan, tidak ada masalah di dunia ini yang diizinkan Tuhan untuk menetap. Semua masalah diizinkan Tuhan untuk lewat dan juga memproses hidup karakter kita. Oleh karena itu, mari arahkan seluruh keluarga kita untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan yang utama. Jadikan Tuhan sebagai tempat kenyamanan kita yang utama. Hasrat, niat, gairah hidup kita yang utama. Dengan firman Tuhan ini, jangan jadikan berarti gak usah terlalu nemen-nemen belajar. Tidak. Sekali lagi, hikmat diperlukan di sini. Anak Tuhan belajar yang wajib, berprestasi wajib, yang bekerja, yang usaha, kerja keras wajib, makin hari makin promosi, puji Tuhan wajib, punya tabungan harus, tambah aset, hidupnya semakin diberkati, puji Tuhan, banyak relasi, puji Tuhan. Tapi ingat, jangan jadikan itu semua kebanggaan utama, menjadikan itu perlindungan. Aku harus pinter kok, wah, aku kerja keras, aku sudah punya uang banyak, kenalanku wakeh. Seolah-olah itu menjadi tempat perlindungan utama. Tidak. Hanya Tuhan tempat perlindungan yang permanen. Kondisikan keluarga kita untuk bergairah, bersemangat dalam ibadah. Sama seperti ketika kita semangat kerja, semangat belajar, demikian pula urusan dengan Tuhan. Mari tidak kalah dalam semangat untuk Tuhan. Bahkan ini harus yang paling utama. Setia kepada Tuhan, antusias dalam persekutuan, dalam pelayanan, hobi murah hati, suka dalam memberi, dan biarlah kita mengalami aman dalam perlindungan Tuhan untuk keluarga kita. Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi hidup kita dan bagi keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan ini. Sekali lagi Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan utama satu-satunya. Tuhan pimpin keluarga kami, Tuhan pimpin hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan dalam segala hal dan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Tuhan sebagai yang nomor satu. Engkau satu-satunya Tuhan, menjadi aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan. Ibadah minggu depan masih online, dan untuk Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan ataupun perpuluhan, boleh dikirim melalui rekening gereja. Bisa juga dikumpulkan di gereja atau langsung diserahkan kepada bendahara gereja. Kemudian kita juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia supaya senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada.
Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dan kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita naikkan doa Yahweh. Mari jemaat sekalian, kita masih dalam posisi berdiri, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di surga, kami ambil waktu untuk negeri kami. Mohon berkati Indonesia, berkati juga kota kami, kota Solo. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang terbaring di rumah sakit, secara khusus dalam masalah corona ini Tuhan, rumah sakit, tempat karantina yang terpusat, mereka yang mungkin juga mengalami dan ada dalam isolasi mandiri, bahkan tidak sedikit yang ada di ICU. Tuhan tolong berkati, pulihkan negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun. Engkau yang berdaulat atas segala sesuatunya, Tuhan tolong pulihkan negeri kami. Berkati segala upaya pemerintah, kerjasama dengan masyarakat, kesadaran untuk ketaatan protokol kesehatan. Berdoa bagi tenaga kesehatan, bagi setiap aparat yang bertugas. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Ada banyak korban Tuhan, ada banyak angka-angka yang sejati itu angka yang ngeri Tuhan. Kami berharap belas kasihan juga melindungi kami dan keluarga kami, baik hidup kami, segala apapun yang kami kerjakan, usahakan, kiranya Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati hidup kami dan memberkati keluarga kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini mengalami lockdown, saat ini juga terpapar virus ini. Setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sakit Tuhan, mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mungkin keluarga kami yang sakit, mungkin rekan sahabat tetangga kami yang sakit dan terkena virus ini. Kami satu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan.
Terima kasih Tuhan, kami doakan negeri kami berkati bangsa kami berkati juga kota kami dan juga lingkungan tempat kerja kami, lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati keluarga demi keluarga, lindungi dari segala virus mara bahaya. Mohon belas kasihan Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu dan terima berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat penyertaan serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin.